Saat Denny Siregar bongkar kaitan DP 500 juta dan kode Taman Mini dalam demo. Ditulis oleh Niha Alif dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salah seorang pegiat media sosial, Denny Siregar, mencoba memetakan kekuatan di balik kerusuhan demo penolakan RUU. Setelah CKS berhasil dikuliti akun digembok, kini giliran kami dan Cendana yang dikulik. Pada dasarnya, para pembenci Jokowi tergabung dalam barisan oposisi, PKS dan Demokrat. Golongan yang berambisi ingin berkuasa, Gatot dan Papa Nobita, golongan ekstremis yang digebuk dan dibubarkan, FPI dan HTI, serta gerombolan sakit hati karena asetnya disita, Cendana. Mereka inilah yang kini bahu-membahu mendorong demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kini kembali lagi, apa kaitan cuitan Denny Siregar dengan semua ini? Kemarin malam Denny mencuitkan mengenai salah satu aset keluarga yang hendak diakuisisi negara senilai 500 triliun lebih. Ada rencana negara akan menyita aset-aset yang dikuasai oleh keluarga, nilainya triliunan rupiah. Pantes ribut ya, tulis Denny Siregar 7. Disertai link berita berjudul pengamat negara bisa sita aset jika pengelolaan tidak optimal. Di situ tertulis berita dari kontan.co.id yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek menerbitkan aset negara seperti Gelora Bung Karno atau GBK, Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII agar lebih optimal bagi pemasukan negara. Pasalnya, dari temuan KPK, aset negara seperti TMII belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan. Misalnya, terkait aset TMII, KPK menemukan bahwa berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 51 tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada pemerintah pusat pun sudah ada. Sebagaimana diketahui, Kemensetnek berkoordinasi dengan KPK terkait penerbitan dan pemulihan BMN senilai 571,5 triliun rupiah. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau rezim Orba seringkali menggunakan yayasan untuk menampung uang negara, seperti Yayasan Harapan Kita yang dibentuk untuk membiayai proyek TMII yang sebenarnya merupakan ambisi dari Ibu Tien Soeharto. Dari berita yang saya baca di Tirto, proyek tersebut menelan biaya hingga 200-300 juta dolar. Sungguh suatu pemborosan luar biasa tatkala negara masih dalam kondisi kesusahan. Demi memuluskan ambisinya, istri Soeharto mengundang para istri gubernur se-Indonesia untuk mempengaruhi suami mereka. Nantinya semua miniatur kebudayaan tiap daerah akan ditaruh di sana. Ambisi Ibu Tien ini tercetus setelah mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat. Pasalnya, uang yang nanti diperuntukkan untuk pembangunan berasal dari dana pusat dan daerah. Inilah yang memunculkan gelombang penolakan keras hingga penyekapan sejumlah aktivis kala itu. Sangat jauh dari pembangunan yang dilakukan Jokowi saat ini, yang selalu memanfaatkan investor di dalam dan luar negeri, sehingga meminimalkan pengeluaran APBN. Dan kini kita tahu dari berita penyitaan aset tanggal 29 September tersebut, merembet pada kerusuhan yang terjadi di bulan Oktober ini. Dalam tweet selanjutnya, Denny Siregar menggambarkan kode wilayah dan kaitannya dengan uang senilai 500 miliar sebagai DP untuk ormas ekstremis yang hobi demo. Kodenya Taman Mini, tulis Denny Siregar 7. Bosnya terima 500 juta untuk DP rumah, umatnya panas-panasan di jalan. Sial banget emang para buih di lautan. Tambah Denny Siregar 7. Berkaitan dengan cuitan tersebut, beberapa netizen di kolom komentar mengunggah foto kwitansi sejumlah uang dan rekaman WA percakapan seseorang. Kalau ditarik benang merahnya antara keluarga Cendana dan kedekatan beberapa pimpinan ormas radikal, maka dipastikan kalau mereka adalah dalang untuk demo yang ada. FPI, HTI, dan ormas lainnya hanyalah antek Cendana untuk membuat kerusakan di lapangan sebagai balas dendam Cendana karena pemerintah kita karena mengusik harta keluarga mereka. Sebagai rakyat yang waras dan memiliki nasionalisme tinggi, harusnya kita percaya dan mendukung setiap kebijakan pemerintah saat ini. Di saat kita mendapat pemimpin yang berada di jalur yang benar,
maka tekanan untuk menjatuhkannya akan berdatangan dari banyak arah. Semoga Jokowi tetap diberi kekuatan menghadapi para pengacau negara. Kalau bisa, tak usah segan lagi. Tak hanya Taman Mini, tapi istana dan keseluruhan aset keluarga Cikeas dan Cendana harus jatuh ke tangan negara. Begitulah kura-kura. PA212 minta Jokowi lepas jabatan demi keselamatan bangsa. Diganti Rizik itu ditulis oleh Syardi dari Zeber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua PA212 Selamat Ma'arif menyarankan Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurutnya banyak persoalan yang dihadapi Indonesia sejak Jokowi memerintah. Mundur dari Presiden. Sekali lagi, harapan saya untuk menyelamatkan bangsa ini segeralah Pak Jokowi mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, kata Selamat. Sebenarnya tuntutan agar Jokowi mundur dari jabatannya bukanlah hal aneh. Sudah beberapa kali mereka meminta ini. Nafsu yang begitu kuat tapi tidak bisa melampiaskannya. Jangan heran kalau di Pilpres lalu mereka sangat mengharapkan Jokowi kalah. Nyatanya mereka kecewa dan sakit hati. Katanya mewakili umat, katanya paling suci, jualan agama dan syurga. Tuhan pun diseret tapi kalah juga. Tapi mereka tetap tidak tahu malu dan seolah tidak pernah ngaca. Mereka tetap sesekali meminta dengan amat sangat agar Jokowi mundur. Gak sekalian memohon sambil berlutut dan menangis mewek. Gak sekalian memelas sambil cium tangan dan kaki agar permohonannya didengarkan. Selamat menilai perlunya rekonsiliasi nasional untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Akan tetapi rekonsiliasi itu baru bisa dibentuk setelah Jokowi mundur. Dan yang paling sangat mencolok mata adalah munculnya gagasan mengubah Pancasila lewat undang-undang dalam RUU HIP yang nyata. Di situ ingin ubah ketuhanan yang Maha Esa yang jadi pondasi Pancasila dan bangsa. Katanya, kalau minta Jokowi mundur, maunya siapa yang gantikan? Gatot Nurmantio. Tidak layak karena cuma pintar teriak isu PKI. Tapi radikalisme dan terorisme yang nyata di depan mata, diam-diam saja. Maunya Rizik itu yang jadi presiden. Tak usah malu mengakuilah. Kita tahu kok mereka ini pasti ada pemikiran ke arah situ, atau mungkin kepingin banget junjungannya yang gantikan Jokowi. Yang bener aja. Saya setuju dengan perkataan Ferdinand Huta Hayan. Justru yang paling tepat sebetulnya adalah demi keselamatan bangsa, NKRI dan Pancasila. Sebaiknya Jokowi menindak tegas kaum intoleran yang terus memusuhi bangsa Indonesia yang berpancasila, membenci bangsa Indonesia yang mengakui keragaman suku, agama dan budaya. Justru yang paling diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang waras adalah kelompok tak jelas macam PA212 ini enyah dari negeri ini. Negara tidak butuh kelompok yang hanya bisa teriak dan memperkeruh situasi, apalagi bertindak layaknya pengecut dengan bersembunyi di balik tameng agama. Jualan isu PKI dengan mendadak Pancasilais dan pada tahun politik akan menjual agama untuk kepentingan politik. Justru kalau kelompok ini enyah dan minggat, negara ini bakal lebih adem dan tentram. Pemerintah bisa fokus kerja dan lebih plong bekerja tanpa gangguan dari mereka. Pembangunan lebih cepat. Selama ini tersendatnya beberapa hal dikarenakan politisasi dari kelompok ini. Mereka dalam beberapa kesempatan memperkeruh situasi sehingga membuat suhu politik memanas dan tidak berhasil. Justru karena mereka mundur, negara ini akan terselamatkan. Warga akan bersyukur dan bergembira ria atas kenyanya kelompok tukang bikin kisruh dan tak jelas ini. Selain itu, kurangnya pemerintahan saat ini adalah tidak tegas dalam memberantas kelompok intoleran. Terkesan tanggung dan setengah-setengah. Padahal dalam kondisi saat ini radikalisme mulai menyusup ke segala lini, menyebar bagai virus ke segala arah, berawal dari intoleransi yang digaungkan oleh kelompok intoleran. Gara-gara mereka rakyat Indonesia dikota-kotakan melalui SARA. Ini haram, itu haram. Itu kafir, ini kafir. Wajah budaya asli Nusantara perlahan ingin dikikis dengan alasan merusak iman dan tidak sesuai ajaran agama versi tafsiran mereka.
ribuan budaya Indonesia yang kaya, mulai dari pakaian adat, pakaian daerah, lagu dan alat musik, ritual budaya yang sudah mengakar sejak dulu mau diubah oleh kelompok yang mulutnya ngaku toleran tapi nyatanya intoleran. Warna-warni yang indah mau dipaksa jadi satu warna yang mereka gilai. Ribuan raga mau dipaksa jadi satu jenis yang mereka idamkan. Mengerikan bukan? Kelompok begini harusnya enyah dan bila perlu diberantas hingga ke akarnya. Barulah Indonesia aman dan tentram seperti dulu, di mana ucapan selamat kepada umat agama lain tidak digoreng dan dipolitisasi, di mana berteman dengan orang beda agama dan suku tidak dipermasalahkan. Ini Indonesia yang sebenarnya, bukan versi impian kelompok intoleran. Bagaimana menurut Anda? Silakan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.